hadirin yang dimuliakan Allah SWT, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita dan kehidupan seluruh manusia, siapa saja, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, rakyat, raja-raja, orang zaman dulu, orang zaman sekarang, yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah meluruskan iman. Karena bila orang itu imannya lurus, maka kehidupan dunia ini akan diberkati oleh Allah. Datang kebaikan-kebaikan yang kita tidak sangka-sangka. Allah akan memberikan kemuliaan. Allah telah memberikan contoh kepada kita. Orang-orang yang imannya sempurna, para nabi, para rasul. Mereka ini hidupnya di mana saja, keadaannya bagaimanapun saja, tetap saja mulia. Zaman pemerintahan Fir'aun, orang iman Nabi Musa alaihissalam, ya mulia. Mulianya dengan sebab imannya, bukan sebab hartanya, bukan sebab jabatannya, sebab imannya. Begitu juga para wali-wali Allah. Kebanyakan mereka tidak punya apa-apa. Wali Songo punya apa? Karena imannya yang sempurna. Allah muliakan mereka, sehingga raja-raja jadi pengikutnya. Dengan iman ini Allah SWT akan jadikan kita kasih sayang satu sama yang lain. Kasih sayang bukan karena harta. Kasih sayang itu sumbernya iman. Bahkan kita lihat justru harta itu telah membuat perpecahan, membuat saling benci-membenci, membuat saling bunuh-membunuh. Maka orang yang berpikir bahwa harta benda menyatukan orang itu adalah tertipu. Sekarang itu perang di mana-mana gara-gara harta. Supaya keluarga saya ini tentram, perlu duitnya ditambah, tidak, perlu imannya diperbaiki. Kalau iman itu baik, Allah satukan hati. Orang-orang Madinah itu ada dua golongan besar. Perang ini berpuluh-puluh tahun, bunuh-membunuh sebelum Islam. Tapi setelah Islam datang, iman masuk dalam hati mereka, maka rukun. Seolah-olah ayahnya satu, ibunya satu. Bahkan mereka itu tidak bisa makan kalau temannya tidak makan. Bahkan mereka itu suka kelaparan asalkan saudara-saudaranya makan. Orang Madinah mereka ini. Alangkah indahnya kehidupan mereka itu. Kehidupan kasih sayang satu sama yang lain. Tapi kalau tidak ada iman, ayah tidak bisa menyayangi anaknya. Anak tidak bisa menyayangi ayahnya lagi. Itu di negeri yang tidak ada iman. Itu kalau orang tua itu sudah tua, tidak produktif lagi, nggak bisa kerja. Maka oleh anaknya bukan dirawat, dikirim ke pantai jompo, suruh ngurus orang. Satu jamaah dari Pakistan dikirim ke Jepang. Tiba-tiba itu ada arak-arakan, kayak ada temanten sama walimah gitu. Maka jamaah itu tengok, ada apa ini? Ternyata itu ada wanita tua didudukkan di atas kursi roda, didorong sama anak-anaknya. Dikasih pakaian hiasan-hiasan, kayak mau dijadikan nganten, padahal sudah tua. Maka orang Pakistan ini tanya, ini siapa ini? Ini ibu kami. Mau kamu apakan ini? Kamu bawa kemana? Mau kita bawa ke puncak gunung sana, kita jatuhkan dari sana. Loh kenapa? Karena dia sudah bosan hidup. Siapa yang jungkelkan anaknya? Anak masih bisa menghormati orang tua itu gara-gara adanya iman. Dengan iman ini Allah SWT akan menjadikan untuk kita kehidupan yang baik. Bukan kehidupan yang mewah, kehidupan yang baik. Sekarang orang itu pikirnya ingin kehidupan yang mewah. Sebetulnya itu keliru. Yang bagus itu kehidupan yang baik, bukan yang mewah. Mewah kalau tidak baik, seperti pesawat terbang tapi bobrok. Malah bahaya ini semua kan. Ceblok-blok, udah hancur. Lebih baik sepeda ontel tapi baik daripada pesawat terbang tapi rusak. Betul nggak mereka? Lebih baik kuli tapi baik daripada presiden tapi rusak. Pilih mana kamu? Oh, kalau presiden rusak malah bikin kezaliman di mana-mana. Lah orang itu sekarang yang dipikirnya mau mewah. Tidak. Paling penting itu baik, bukan mewah. Kehidupan orang-orang kafir sekarang itu mewah, tapi tidak baik. Kehidupan yang kelihatannya saja enak, tapi sebetulnya tidak enak. Punya sepatu bagus, harganya 10 juta sepatunya itu. Tapi kakinya bosok. Bisa menikmati atau tidak mereka? Nggak akan bisa menikmati. Begitu juga orang rumahnya bagus, mobilnya bagus, pesawatnya bagus, teknologinya bagus, hatinya tidak ada iman, dia tidak akan bisa menikmati kehidupannya. Resah terus, bingung terus, tambah hari tambah bingung. Bagaimana tidak bingung? Tambah tua,
tambah dekat waktunya dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan teknologinya, meninggalkan pabriknya, maka orang-orang ahli dunia tambah tua, tambah susah. Tapi kalau orang ahlul iman, tambah tua, tambah senyum, wajahnya tambah cerah. Sebentar lagi saya akan ke akhirat. Sebentar lagi saya akan jumpa Rasulullah. Sebentar lagi saya akan sowan kepada Allah. Ini kalau ada iman di dalam hati itu seperti itu sebenarnya. Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang iman. Tuhan mereka menyiapkan untuk mereka di akhirat fadlan kabira, anugerah yang besar. Kalau Allah sudah mengatakan besar, sudah nggak bisa diukur oleh otak manusia. Bumi yang begitu besar, langit yang begitu luas, planet-planet yang begitu banyak. Ini Allah katakan, qul mata'ud dunya qalil, dikit. Dikit. Itu tidak bisa didapatkan dengan duit, tidak bisa didapatkan dengan jabatan, tidak bisa didapatkan dengan apapun selain iman. Maka iman itu penting. Kalau orang sudah mendapatkan iman yang lurus, berarti telah mendapatkan segala-galanya. Bagaimana tidak? Dia telah menjadi kekasih Allah. Dia menjadi calon raja di surga Allah. Apalagi? Dia akan mendapatkan aisyatun radiyah, kehidupan yang memuaskan. Istana-istana dari emas, dari intan, dari berlian, sungai-sungai dari susu, dari madu. Dah nggak bisa dibayangkan indahnya. Orang ahli surga itu ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Kalau cantiknya seluruh wanita di dunia dikumpulkan jadi satu, itu baru 1% cantiknya bidadari di surga. Nah, bayangkan ini. Dalam kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Tapi setan ini menipu kita. Yang penting itu dunia, yang penting duit, yang penting itu iman. Semua usaha yang selain usaha memperbaiki iman, itu akhir-akhirnya adalah kosong, nul, putul. Kamu bangun bagaimana dunia ini? Akhirnya apa? Israel datang, kerikil satu pun tidak akan tersisa. Bagaimanapun kamu rawat anak kamu, istri kamu, badan kamu, tiap hari makan sehat, olahraga, dokter-dokter spesialis kumpulkan, Israel datang, buyar semua. Barulah waktu itu orang-orang dunia paham bahwa dunia ini tidak ada nilainya, tidak pantas dibangga-banggakan, tidak pantas diagung-agungkan, bahkan dipikirkan saja itu rugi. Mikir akhirat sedikit saja kita sudah dapat pahala. Kalau mikir dunia, dapat apa kita? Dapat sumpek, dapat kerisauan dunia. Maka kita ini kerja di sawah, kerja di ladang, nggak usah dipikir, biasa aja kerja. Yang dipikir akhirat saja. Nah, insyaallah kan.